Di Singapura itu sekali lu buang sampah sembarangan dendanya 5 juta. Buang sampah lagi, denda lagi. Itu kalau keseringan buang sampah di Singapura, banjir belum datang, udah miskin. Di Indonesia peraturan kayak gitu ada. Tapi yang buang sampah sembarangan ada. Kenapa? Karena kalau banjir datang solusinya ada. Salahin pemerintah, selesai. Tapi ya mungkin ini bisa jadi solusi buat pemerintah kita. Kalau pengen rakyatnya jadi teratur sama aturan tuh, mending orang-orang yang ketahuan buang sampah sembarangan dikirim aja ke Singapura. Biar pada miskin gitu. Nanti kalau udah miskin tarik lagi ke Indonesia. Biar apa? Biar negara kita nggak kehilangan ciri khasnya itu. Saya melihat Indonesia itu seperti kapal tua yang berlayar tak tahu arah. Arahnya ada, hanya nahkoda kita yang tidak bisa membaca. Mungkin dia bisa membaca, tapi tertutup hasrat membabi buta. Hasrat hidupi keluarga, saudara, kolega, dan mungkin istri muda. Indonesia itu memang seperti kapal tua dengan penumpang berbagai rupa. Ada dari Sumatera, Jawa, Madura, Sumbawa hingga Papua, bersatu dalam Nusantara. 6 kali sudah kita ganti nakoda, tapi masih jauh dari kata sejahtera. Dari dulu teman-teman, dari teriakan kata merdeka sampai sekarang, fallback dong kakak. Nahkoda pertama, sang proklamator bersama Hatta, membangun dengan semangat Pancasila dan terkenal di kalangan wanita. Ia pernah berkata, mampu guncangkan dunia dengan 10 pemuda, tapi itu kan kurang satu untuk tim sepak bola. Kalau begini kapan baru kita ikut Piala Dunia? Nahkoda kedua, 32 tahun berkuasa, datang dengan program bernama Pelita, Bapak Pembangunan bagi mereka. Bagi saya tidak ada bedanya, tidak ada. Penumpang bersuara berakhir di penjara atau hilang di lautan tanpa berita. Nahkoda ketiga, sang wakil yang naik tahta, mewarisi pecah belahnya masa Orba. Belum sempat menjelajah samudra, ia terhenti di tahun pertama. Dibanggakan di Eropa, dipermainkan di Indonesia. Jerman dapat ilmunya, kita dapat apa? Antrian panjang nonton filmnya. Nahkoda selanjutnya, sang kiai dengan hati terbuka. Ia terhenti dalam sidang istimewa ketika tokoh-tokoh reformasi berebut istana. Nahkoda kelima, nahkoda pertama seorang wanita. Dari tangan ibunya bendera pusaka tercipta. Kata bapaknya, berikan aku 10 pemuda, tapi apa daya itu di luar kemampuan ibu beranak 3. Nahkoda keenam bagian A. 2 pemilu mengguli perolehan suara, 2 kali disumpah atas nama Garuda, tapi itu hanya awal cerita. Cerita panjangnya terpampang di banyak media. Lapindo, Munir, Senturi, Hambalang, kami menolak lupa. Kini ia telah hadir di sosial media, mungkin bermaksud mengalahkan Raditya Dika. Setelah 4 album yang entah seperti apa, mungkin dia akan membuat film Malam Minggu Istana. Teman-teman, kini 2014 telah tiba. Saatnya kita kembali memilih nahkoda. Pastikan dia yang mengerti Bhinneka Tunggal Ika, bukan boneka milik Amerika. Dia yang mengerti suara kita. Suara kalau Indonesia bisa, bukan suara aita kata ya atau fallback dong kakak. DPR itu kan tugasnya untuk mendengarkan suara rakyat, aspirasi rakyat. Tapi gimana caranya DPR mendengarkan suara rakyat ketika DPR dihalangi oleh tembok yang begitu tinggi? Ke kantor itu pakai Camry. Seharusnya DPR itu bukan diletakkan di Senayan, tapi di tengah-tengah pasar. Di pasar itu kan segala macam ada kan? Dari tukang ayam sampai tukang cabai, ayam kampung cabai-cabean. Dari gembel ngemis sampai gembel ngelem itu ada, men. Biasa ke kantor pakai Camry, ini jalan kaki, pas lagi jalan ketemu preman, tapi nggak akan dipalak. Ya kali preman pasar malak preman negara. Preman pasar itu, weh siapa lu? Tukang daging bang, duit. Weh siapa lu? Anggota dewan. Duit. Kenapa kok saya nggak jadi dipalak? Maaf nih pak ya, bukan apa-apa pak. Saya ini preman biasa malak duit halal pak. Kalau saya malak bapak, dosanya double. Harusnya ya biar nggak korupsi ikutan ISQ ya, yang acara seminar motivasi yang pakai nangis-nangisan gitu, yang biasa kita disuruh ngebayangin orang tua sambil pakai backsound sedih gitu. Nada-nada yang indah. Bayangkan apabila kamu pulang ke rumah dan ketika kamu sampai di depan rumah berkibar sebuah bendera kuning di depan rumah kamu, dan ketika kamu masuk ke dalam rumah ternyata ibu kamu jadi caleg Gue golput ya karena gue tuh sebenarnya nggak suka sama konsep demokrasi gua. Demokrasi itu budaya asing. Budaya kita mah kerajaan. Gua lebih suka konsep kerajaan gua karena status sosial kita tuh jelas bedanya gitu. Kayak bangsawan, budak-budak. Yang pinter-pinter ngatur pemerintahan, yang ngatur pertanian. Sekarang kan demokrasi kagak jelas status sosialnya ya. Masa tukang kayu jadi presiden. Dokter Richard Lee jadi YouTuber. Nggak jelas, harusnya kan 2 orang itu
ya bertani aja udah gitu. Tapi gue pengen Prabowo menang gitu. Karena kan kita udah pernah dipimpin sama berbagai macam jenis orang ya. Yang nasionalis banget kayak Soekarno pernah. Yang pinter banget kayak Habibie pernah. Yang religius banget kayak Gus Dur pernah. Bahkan yang so cantik banget pernah gitu. Yang belum ya yang kayak Prabowo. Nasionalis banget? Enggak. Pinter banget? Enggak. Religius banget? Enggak. So cantik? Enggak. Dia enggak so cantik, dia kan so... Iya.